Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, ketemu lagi kita setelah Ramadan cukup lama. Syawal habis, jadi mudah-mudahan khususnya saya pribadi rasa kangen bersama dengan para jamaah terobati, bisa ketemu lagi untuk bareng-bareng kita meniti status kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana bisa terus kita tingkatkan menjadi lebih dekat kepada Allah. Kehidupan kita banyak terwarnai dan terlandasi karena Allah, karena memang pola pendidikan atau pewarnaan kita aslinya mestinya kita harus mendasari dan memperkuat di awal itu dengan keimanan, karena keimanan itulah yang nanti akan mewarnai seluruh amalan-amalan yang kita jalankan. Jadi para ulama sepakat bahwa mendidik anak atau masyarakat, dahulukanlah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini dulu dikuatkan, landasan supaya dikenalkan tiada sesembahan kecuali Allah, sehingga nanti setiap amal yang kita lakukan itu semua ngeling, semua terkorelasi dengan Allah. Kalau dipahamkan dari awal itu baik, setelah itu baru kayak sholat, puasa, haji, zakat. Rukun Islam itu kan landasannya di syahadah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kita kan sejak awal sebenarnya sudah diajarkan seperti itu, tetapi belum sampai mengakar benar. Sehingga kalau kita menjalani kehidupan ini itu landasannya itu kayak kulit ari, gampang sobek, gampang pecah, tidak kuat, sehingga setiap amal kita itu rata-rata lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerjakan sholat juga lalai niatnya, ngerjakan puasa juga demikian,
Artinya niat yang kita jalani dalam setiap kehidupan itu tidak benar-benar mengakar kepada fondasi akidah, fondasi kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Ini menjadi penting untuk kita coba benahi, untuk kita rapikan bagaimana landasan akidah kalimat thayyibah, dua kalimat syahadah itu menguat. Walaupun mungkin kita sudah tidak ada istilah terlambat, kita kuatkan landasan ini supaya nanti setiap apa yang kita kerjakan, mbuh nyapu, mbuh hanya nutup pintu atau apa, itu semua terlandasi karena Allah. Ini yang kadang-kadang kita tidak menguat. Nah, ayo kita benahi supaya amalan-amalan kita produktif. Amalan-amalan kita itu benar-benar nilainya itu optimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena niat tadi itu, karena iman syahadahnya itu kuat di dalam diri kita. Kalau bab fondasi landasan ini tidak kuat, amal-amal kita jadi sampah, banyak yang jadi sampah. Banyak musprohnya. Padahal kita sudah usia segini kan sudah banyak amalan kita. Tapi masih ada peluang untuk memperbaiki, diantaranya adalah dengan memperbanyak istighfar. Para bapak dan ibu sekalian, tema yang sudah ditulis oleh Ustaz Nur Hayati, yaitu ilmu sebagai cahaya kehidupan. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan tentang ilmu. Ilmu ini luar biasa. Ilmu inilah yang akan menjadi kunci kita itu berkualitas hidupnya. Tapi kadang-kadang kita agak menyepelekan bab ilmu. Golek ilmu wangel, golek ilmu banyak hambatan. Padahal dengan ilmu itulah kita nanti akan tahu misi kehidupan itu seperti apa. Terutama adalah ilmu Al-Quran. Di dalam surat di sini disebutkan surat Al-Baqarah ayat 257. Jadi setelah ayat kursi setelah dua ayat setelah ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman, menjadi wali, menjadi pembimbing, menjadi pemimpin, pelindung orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, yang akan menghantarkan atau mengeluarkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sementara orang-orang kafir itu pelindung dan pembimbingnya, penuntunnya, pengarahnya itu adalah selain Allah, taghut. Dia akan mengeluarkan dari cahaya kepada kegelapan.
Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Nah, jadi nur, cahaya. Sebelum melanjutkan materi ini, dalam masalah ilmu itu memang harus kita pahami dulu adab ya, adab mencari ilmu. Adab mencari ilmu yang paling mendasar, yang paling penting itu adalah niat. Cari ilmu kita itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nasihat-nasihat dari ulama agar jangan menyimpang, agar jangan salah cari ilmu terkorelasi semata-mata untuk dunia. Oleh ilmu ini supaya dapat ini, dan seterusnya. Kalau tidak dilandasi cari ilmu kita seperti ini, tidak karena Allah, maka menjadi ilmu kita menjadi kotor, menjadi tidak bermanfaat. Sekarang viral ya karena bukan karena Allah. Kemudian cari ilmu malah untuk mengkritik, mendebat ulama. Tujuannya apa? Bukan dalam rangka itu. Tuntunan, arahan, contoh yang diberikan para ulama itu antar ahlul ilmu, antar ulama itu saling menghormati. Itu contoh ya. Jadi jangan mengkritik, mendebat, dan seterusnya. Kalaupun terjadi perbedaan, ya saling menghormati. Jangan mendowngrade, jangan merendahkan, menyalahkan, apalagi dengan bahasa-bahasa yang tidak benar. Tidak berkah kalau ilmu digunakan untuk menyalahkan ulama yang lain, itu tidak berkah. Ini adab ya. Jadi perbedaan itu sangat mungkin terjadi. Tapi kalau terjadi perbedaan, marilah saling berilmu. Kita akhirnya masyarakat menjadi bingung. Terus setelah itu nanti malah diramekan oleh podcast mengadu domba antara ulama. Ini menjadi masyarakat menjadi bingung lagi. Yang biasa buka bab begini ini, buka medsos, kita kan rame sekarang. Jadi ulama-ulama yang ilmunya luar biasa, yang harus kita hormati, dikritik, didebat sedemikian rupa. Nah, itu tradisi yang tidak diajarkan oleh para ulama yang ada. Para ulama itu luar biasa dicontohkan. Yang klasik di sejarah pergerakan di Indonesia itu kan ada dua kan ormas yang besar ya, NU sama Muhammadiyah. Tapi mereka, tokoh-tokoh mereka yang Muhammadiyah pada saat berada di lingkungan NU menghormati dan mengikuti kebiasaan yang dilakukan atau pendapat yang dilakukan oleh Nahdien. Begitu juga Nahdien yang biasanya misal kunut. Pada saat di lingkungan orang-orang Muhammadiyah, mereka juga tidak kunut. Begitu juga Muhammadiyah pada saat ada di kalangan NU, mereka juga melaksanakan seperti yang dilakukan oleh NU. Ini kan luar biasa, saling menghormati. Jangan sampai mendebat, mengkritik, merendahkan ulama. Apa biasanya yang kita kenal, darah ulama itu racun ya. Jadi kalau kita merendahkan ulama, itu kita kena racunnya nanti.
Baik, kita masuk lagi ke materi tentang ilmu itu cahaya kehidupan. Di satu surat yang mungkin kita agak ribet memaknai, tapi semoga nanti ini kita bisa lebih sederhana di dalam memahami, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkah fiha misbah wal al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamshasu nar nurun ala nur. Tulisannya cilik, lampunya ini kurang terang. Haji ora hafal bisa. Yahdillahu binurihi mayyasha'u wa yadribullahu al-amthalu linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah sebagai pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Jadi permisalan yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak, dan pohon yang berkahnya yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberikan satu penjelasan kepada kita. Ini diarahkan kepada kita sebagai manusia. Aslinya manusia itu adalah fitrah, bersih, putih, bersih, bening. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu asli manusia. Kemudian dia diberi keimanan menjadi terang benderang. Jadi aslinya manusia itu sudah bersih, kemudian diberi iman, cahayanya luar biasa. Dalam hal ini adalah iman itu ya termasuk di dalamnya adalah ilmu tentang Al-Quran. Jadi ilmu tentang Al-Quran inilah yang menjadikan manusia itu
apa sih bahasa yang pas itu, mentereng gitu, karena bersih, suci, ketemu dengan sesuatu yang mulia, ilmu Al-Quran, maka dia akan menjadi cahaya. Dia bersinar menerangi lingkungannya. Aslinya fitrah itu sudah punya cahaya. Tadi bahasanya adalah tanpa disentuh apa tadi, pohon zaitun, tanpa disentuh api. Jadi minyaknya saja, bahan bakunya manusia itu fitrah, sudah terang, apalagi kena keimanan, apalagi terkena atau menerima, ketemu dengan ilmu Al-Quran, sehingga menjadi cahaya yang luar biasa. Nah, hikmah yang bisa kita ambil sini digambarkan juga oleh Ibnul Qayyim dalam bahasan yang lain. Jadi ilmu itu hayat, kehidupan, hayatun wa nurun. Jadi kehidupan dan cahaya. Sehingga kalau orang tidak berilmu apa yang ngelukru, di tempat yang lain itu disebutkan orang yang beriman dan berilmu itu kal utrujah, kayak utrujah. Utrujah itu ambune enak, rasane ya enak. Artinya orang yang beriman dan berilmu Al-Quran itu seperti kal utrujah. Kemudian kalau orang yang beriman, jadi al-mu'minu alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'mal bihi kal utrujah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun. Rasanya enak, baunya juga enak. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'mal bihi kat tamrah. Orang yang beriman, orang yang tidak belajar Al-Quran tapi dia menjalankannya itu kat tamrah. Jadi katamroh itu rasane enak tapi ndak ada aromanya, ndak ada baunya, itu tamroh. Nah, ini orang-orang yang beriman, dua tipe ini. Hanya saja yang satu membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian yang satu tidak membaca Al-Quran tapi artinya tidak berilmu, tapi dia mengamalkannya. Dua lagi, yaitu wa mathalul munafik, orang-orang perumpamaan orang-orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an karroihana. Orang munafik itu kalau membaca Al-Quran itu diumpamakan seperti roihana, rihuha tayyib wa ta'muha mar. Jadi orang yang membaca Al-Quran tetapi dia munafik, tidak senang, tidak percaya, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka digambarkan di situ sebagai roihana, ambune enak tapi rasane pahit. Yang keempat, wa mithlul munafik
alladzi la yaqra'ul Qur'an kal handalah ta'muha mar au habis warihuha mar. Wis ambune enggak enak, munafik itu wis ndak belajar Al-Qur'an, ndak punya ilmu yang benar tentang Islam, dia munafik lagi. Itu disebut, diumpamakan seperti kalhandolah. Jadi satu perumpamaan yang mungkin kita mudah untuk memahaminya. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hal ilmu ini mari semangat, mari kita senang dengan ilmu, karena disitulah nanti karena cahaya ya, kita bisa menjalani kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan tidak ada semangat di situ ya, walaupun usia kita sudah tua, yang muda ya apalagi yang muda. Jadi ilmu ini harus terus dicari. Kan bahasanya di sana adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada batasnya. Long education. Jadi benar-benar bahwa cari ilmu ini tidak ada batasnya. Emang kalau kita tidak menggali, menelusuri ilmu di dalam kehidupan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang mungkin juga perlu kita perhatikan dalam bab ilmu ini. Karena dengan ilmu ini tadi sudah kita sampaikan, syahadatain itu harus kita kuatkan dulu, supaya nanti perlahan-lahan itu kita dengan amalan-amalan yang lain, sholat, menjadi produktif sholat kita. Bapak Ibu sekalian, sholat kita yang selama ini kita jalani, masing-masing orang itu produktivitasnya itu lain-lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keimanan kita, tergantung dari niat kita. Jadi usahakan setiap amal itu sudah ngeleng secara otomatis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngeleng itu maksudnya ya sudah di situ kita nyari ilmu kayak gini ini. Sudah kita doa, ya Allah mudah-mudahan ini barokah, apalagi mencari ilmu ini arahnya itu ke surga, sehingga ini sesuatu yang mestinya memberikan semangat kepada kita untuk tidak lelah di dalam mencari ilmu. Beberapa keutamaan yang mungkin bisa kita sampaikan kaitannya dengan ilmu ini. Yang pertama bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Jadi para nabi-nabi itu, sesungguhnya nabi-nabi itu tidak pernah mewariskan uang emas serta tidak pula uang perak. Namun untuk mereka yang para nabi itu adalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang telah mengambil atas warisan tersebut, maka sesungguhnya ia sudah mengambil pada bagian yang banyak, warisan yang banyak. Jadi kalau kita tahu punya ilmu yang banyak, itu adalah sama dengan kita mengambil warisan yang mayoritas. Jadi para nabi tidak mewariskan harta emas dan perak. Jadi warisan nabi itu adalah ilmu. Terutama dalam hal ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memang butuh penjabarannya. Ilmu Allah itu sesuatu, semua ilmu yang menghantarkan kita itu menuju surga, itu adalah ilmu Allah. Umpama kita duduk karena Allah, itu menuju surga.
kita cari nafkah karena Allah, itu menuju surga. Terutama ilmu Al-Quran itu ya, jenjang ilmu Al-Quran itu kan ada, interaksi kita dengan Al-Quran kan ada 3. Yang pertama adalah tilawah itu sendiri. Tilawah itu saja, tilawah Al-Quran itu nilainya tinggi, 1 huruf 10 kebaikan. Hadis yang lain sebutkan, dalam hadis Imam Muslim itu disebutkan di sana bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka pada saat datang hari kiamat, bacaan tadi itu syafi'an li ashabih, jadi menjadi syafaat buat orang-orang yang membaca. Kita membaca per huruf dapat 10 kebaikan. Makanya keteladanan yang diberikan oleh orang tua kita itu luar biasa. Mereka 1 pekan khatam sekali ya, 1 bulan 4 kali khatam. Jadi setiap pekan khatam. Coba jenengan hitung itu kira-kira berapa huruf itu. Satu halaman itu 15 baris. 1 baris rata-rata 40 huruf. Rata-rata ya, karena masih beda. 40 huruf kali 15 baris, 1 halaman. Pinten niku? Karing-ngalikan. 40 kali 15 kan berarti 600 huruf kali 10 kebaikan. 1 juz itu sama dengan 20 halaman. 1 juz 600 ping 20 berarti pinten niku? 600 ping 20 12.000. 12.000 kalau 1 kali khatam 1 pekan kan berarti 1 juz itu Iya, 20 halaman kali 30 juz, 12.000 kali 30 juz. Swake kok wis. Ngitungnya nganti angel. Kenapa kita tidak semangat? Beda loh, membaca buku enggak ada nilainya 10 kebaikan, enggak ada. Membaca, apalagi membaca bacaan di gadget. Tapi membaca Al-Quran, Allah itu memberikan nilai. Terus bacaan-bacaan itu kalau kita sering baca, itu menjadi syafaat buat kita nanti di akhirat. Kita sadarkan hidup di dunia ini salah dan dosa kita berapa. Itu nanti bisa terkurangi, tereduksi dengan syafaat bacaan Al-Quran kita. Sehingga dengan syafaat itu kemudian memudahkan kita untuk masuk surga. Walaupun yang sekarang sudah mulai ada kelemahan, kayak penglihatan sudah mulai dicari upaya-upaya untuk ke sana. Insya Allah nanti kalau sudah terbiasa itu, apalagi kalau kita terus berdoa kepada Allah, termasuk doa rutin setelah saya mulai agak berkurang penglihatan ini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Itu terus saja dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan penuh pengharapan kepada Allah, dipenuhi. Insya Allah dipenuhi. Ya Allah, sehatkanlah badan saya. Ya Allah, sehatkanlah pendengaran saya. Kan sepuh kadang-kadang mulai berkurang pendengaran. Ya Allah, sehatkanlah penglihatan saya.
doa seperti ini juga jangan sampai kita lalaikan, ya. Warisan Nabi. Kemudian di hadis yang kedua, di hadis itu disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu laka tariqan ilal jannah. Ilmu itu, siapa yang berjalan menuju mendapatkan ilmu, maka jalan itu adalah bisa memudahkan kita untuk masuk surga. Ada yang terlupa tadi sebelum kedua ini. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran kan pertama 10 kebaikan, yang kedua adalah syafaat buat kita. Tingkatan yang kedua interaksi kita dengan Al-Quran itu adalah taklimul Quran, mengajarkan Al-Quran. Hadis Imam Bukhari sana sebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Mentaklimkan, mengajarkan. Karena kita belajar tajwidnya, tahsinnya, kalau nanti menjadi baik, yang 10 kebaikan nanti antara orang itu berbeda kualitasnya. 10 kebaikan bagi yang hanya membaca tapi tidak memperhatikan tajwid, itu kebaikannya, kelasnya, derajatnya berbeda dengan kebaikan orang yang bacaan tahsinnya bagus, makhrijul hurufnya bagus. Ini jangan sampai kita berhenti untuk mendalami bab taklim, pengajaran kaitannya dengan Al-Quran. Masih belajar kiroati atau ikro atau apa, kalau memang kita belajar saja tajwid di sana. Nanti di sana di samping tajwid juga sifat-sifat huruf, juga ada bacaan-bacaan gharib, bacaan-bacaan yang aneh, itu mestinya dibaca begini kok enggak. Nah, itu di sana ada pelajaran kaitannya dengan gharib. Itu yang kedua, ta'limul Quran. Kemudian tingkatan yang ketiga, dan inilah tingkat yang tertinggi yang akan menjadikan kualitas produktivitas tentang Al-Quran kita menjadi maksimal. Dan inilah yang sesungguhnya makna al-faham, pemahaman, itu ketiganya ini, baik tilawatil Quran maupun taklimul Quran, maupun yang ketiga ini yaitu tadabburil Quran, merenungi, menghayati makna Al-Quran, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat kayak tadi itu, surat An-Nur tadi itu umpama. Maksudnya kemana, terus apa yang mau kita lakukan, yang mau kita kerjakan. Ini kita coba perlahan-lahan memahami, ya, diantaranya dengan diskusi, kajian kayak begini-gini. Nanti akhirnya kita tahu, oh ya Allah, jadi Allah yang dikehendaki seperti ini. Jadi cahaya umpama terkait dengan ilmu ini, oh ya berarti ilmu ini luar biasa yang mestinya saya harus bisa mencarinya. Sehingga dalam memahami hadis Nabi, utlubul ilma walau bisi, carilah ilmu, artinya dengan maksimal walaupun di negara Cina, maksudnya itu dia dikejar kalau bisa, mau dengan membaca, mau dengan mulazamah. Yang mulazamah itu yang biasanya lebih tinggi, jadi terus diskusi dengan syekh, diskusi dengan orang-orang yang berilmu, diskusi banyak, itu lebih cepat mulazamah. Kalau begini kan sepekan sekali, ya, sepekan sekali. Jadi urgensi dari mencari ilmu atau memiliki ilmu ini adalah kita harus memahami, menyadari bahwa ini adalah jalan kemudahan menuju surga. Kemudian yang ketiga, bahwa urgensi dari ilmu ini adalah untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini juga sudah sering kita sampaikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang yang beriman dan orang yang berilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya itu nanti di surga juga di tempat di level yang luar biasa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini kita bisa memahami hadis Nabi yang tadi kita sampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dia difahamkan dengan agama ini. Jadi apa ya? Jadi kalau kita nggak paham agama berarti tidak dikehendaki baik oleh Allah. Mafhum mukhalafahnya kan begitu. Jadi Allah itu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka dia harus berilmu memahami agama ini. Lah kalau kita tidak punya ilmu berarti tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama enggak jamnya? Oh ya sudah 31 ya. Jadi ini luar biasa untuk terus-menerus kita tingkatkan terkait dengan semangat kita di dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu sebagai cahaya kehidupan ini mewarnai kehidupan kita ke depan. Kita semangat untuk mencari ilmu dan mudah-mudahan Allah membimbing kita dan menguatkan kita. Insyaallah karena sudah masuk salat Isya, kita cukupkan majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Atas khilaf dan mungkin ada bahasa yang tidak berkenan, mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.